Assalamualaikum Jadi, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat bertemu lagi dengan kita di Inspiring with Totais edisi spesial. Gitu Yan? Iya, edisi spesial. Kenapa spesial Yan? Karena ya spesial ya, pakai telur, pakai apa itu spesial ya. Karena ini adalah hari pahlawan. Iya, jangan lihat aja di samping kiri saya, ya Pak Ruslan sudah lengkap Dengan atributnya. dengan segala atributnya. Iya. Ya, yang menggambarkan bagaimana dulu beliau ikut berjuang. Ya, untuk apa ya? Untuk kemerdekaan Indonesia. Oke. Masih di Pondok Pesantren Sahabat Mata yang belum jadi ini ya. Mudah-mudahan nanti cepat jadi sehingga Amin. bisa lebih berdaya guna lagi. Amin Ya. ya rabbal alamin. Bersama saya Basuki, Bersama saya Sofyan. ada Pak Ruslan, Ruslan. Pak Ruslan, terus satunya Ada lagi Pak Iswati, Pak Iswandi yang pegang gitar. Gitaris ya. Ya. Ini unik ya, yang satu pegang gitar, yang satu pakai pakaian lengkap ya. Akan lengkap apa itu, Pak? Tahu nggak kamu? Nggak tahu. Oh. Pak Is minta tolong Pak Is, diceritain Pak Is. Iya Pak Is. Laporan pandangan mata. Bapak. Pak Ruslan itu pakai seperti apa Pak Is? Jadi saya yang tunanetra dan Mas Sofyan yang juga tunanetra bisa tahu. Pak Ruslan ini pakai pakaian kan Jenderal Sudirman ya Pak. Jenderal Sudirman. Oh, Wah. Jenderal Kebayang Yan? Jenderal Pakai, Sudirman. pakai seragam dengan bawa senjata gitu loh. Ya, Kayaknya itu. gitu. Ya, karena Senjatanya. ini lah, Pak Is ini Pak Ruslan. Jadi bedanya saya dengan Sofyan, saya kan tunanetranya sudah dewasa. Jadi pernah lihat tentara itu mirip siapa, kayak apa, gitu toh. Jadi masih punya ada memorinya. Tapi kalau Sofyan, karena dia tunanetra dari kecil, dia nggak punya memori. Jadi tentara seperti apa dia nggak tahu. Oke. Jenderal Sudirman seperti apa dia nggak tahu juga. Cuma tahu ceritanya. Hanya dengar cerita-ceritanya, tetapi secara visual seperti apa dia nggak tahu. Iya. Itu perbedaan tunanetra yang dari dewasa dan yang dari kecil, Kecil. atau bahkan yang dari lahir. Itu nggak punya memori visual. Ngoten Pak Ruslan. Iya. Nah, nih sekarang kita akan tanya sama Pak Ruslan nih. Pak Ruslan dulu itu gimana sih perjuangannya dulu itu? Terima kasih. Selamat sore, selamat bertemu kepada sahabat mata sekaligus kepada Agung Ruslan yang mana beliau adalah pemenang Golden Music Stories se-Indonesia Wow. dan Ketua Yayasan Masa Depan Indonesia. Kami mengucapkan alhamdulillah, mudah-mudahan Yayasan Sahabat Mata ini segera bisa terwujud, terjadi yang bagus, jadi manfaatnya nanti lebih bagus lagi. Amin. Amin. Apalagi Ya Rabbal Alamin. memang saat-saat ini baru COVID ya, ekonomi kecepit, duit angel ya ini. Kirain COVID-19 ya. Tidak ada COVID, duit. Kalau dulu COVID-19 sekarang COVID-20 ya. Iya. Namanya ekonomi kecepit, Iya, iya, malah iya. duitnya angin ya. Sulit memang. sulit. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa bertemu sahabat mata khususnya pada Pak Bas. Mudah-mudahan bisa melanjutkan apa yang menjadi cita-cita Pak Bas. Amin. Jadi Amin, ya mulai Rabbal Alamin. saksi sore hari ini, mudah-mudahan Tuhan akan meridhoi Amin. dengan apa yang Amin. diciptakan Pak Bas Amin. keluarganya. Amin. Amin, ya Rabbal Mudah-mudahan Alamin. kita ini pada hari pahlawan ini besok tanggal 10 Nggih. Hari Pahlawan yang mana-mana dinobatkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama Nggih. Pak Soekarno. Nggih. Saat itu menobatkan pahlawan-pahlawan Indonesia. Sebelumnya kita memproklamirkan, setelah memproklamirkan tidak segampang kita membalikkan telapak tangan. Nggih. Sebetulnya setelah proklamir kemerdekaan Indonesia, di situ sekutu-sekutu reaksi. Nggih. Nah, itu mulai tanggal 24 Oktober reaksi menguasai Surabaya. Surabaya. Maka dia itu pahlawan-pahlawan yang ada di Surabaya, khususnya arek-arek Surabaya. Ini memang saiko kapti untuk bangun negara kita sendiri. Mudah-mudahan ini yang dari Surabaya, yang dari Jawa Tengah adalah perang 5 hari di Simpang 5. Oh, nggih. Ini luar biasa. Nanti pahlawannya terwujud nanti satu persatu, khususnya yang saat ini yang ada di Surabaya, di dalam pimpinan Bapak
Sudirman, dibantu oleh Bapak Sidik dan dibantu Bapak Aryono, dan sisiku tokoh NU yang luar biasa, Bapak Hasyim Asyari. Ini yang sangat menjadi protokoler saat ada reaksi apa dari sekutu Belanda. Sampai di situ Jenderal Philip itu kewalahan melawan reaksinya orang 4 ini. Sampai bisa menguasai Surabaya. Sampai Teluk dia minta, sudah aku minta bandara aja sama Hotel Tamako. Hotel Tamako itu memang punyanya Belanda. Tahun 1045. Itu Tamako diminta sama Belanda, tapi arek-arek Surabaya menolak. Sejengkal sebatuk dumuk senyari bumi. Itu bahasa arek-arek Surabaya. Harus pergi dari sini. Saking jerengkinya dari Philip CS bersama Pak Nababi ya namanya itu, jenderalnya itu, sampai dibunuh oleh Pak Sidik dengan senjata-senjata rampasan itu saat itu. Nah disitulah mulai mabuk kepalang sampai Pak Philip ketemu sama Insinyur Soekarno, ketemu minta damai, dan situ mengerahkan segala kekuasaannya dari Nederland, Amsterdam, semua dari Jerman, direkrut semua untuk membombardir Surabaya biar menjadi bumi angus. Ternyata yang kedua tetap dimenangkan oleh arek-arek Surabaya. Ini kehebatan hanya pakai cucuan dan senjata rampasan. Itulah kehebatan daripada Surabaya. Arek-arek Surabaya menguasai yang kedua. Yang bait ketiga ini karena kompaknya Belanda. Semua sekutu-sekutu dikumpulkan semua untuk menghancurkan bumi, hanguskan kota Surabaya. Ternyata Tuhan mengendaki yang lain. Kita bisa kompromi sama Pak Insinyur Soekarno, saat itu presiden pertama kali bisa damai dengan Pak Philip. Maka dari itu pasukan-pasukan yang ada di Surabaya tarik mundur semua. Ini kebijaksanaan dari Pak Karno. Itu riwayat daripada Surabaya. Ini saat ini riwayat yang dekat dari kami, ini Jawa Tengah. Sampai ada perang 5 hari di Semarang. Sampai ada ancaman Semarang ini sumurnya mau diracun oleh Jepang. Lawannya itu Jepang dulu. Jepang itu luar biasa, menyakitkan hati, luar biasa Jepang itu. Sampai sumur-sumur warga masyarakat diracun semua. Nah, itu kedengaran orang-orang laporan sama Pak Karyadi. Itu saat itu masih pegawai rumah sakit Kalisari. Itu Pak Karyadi namanya. Pak Karyadi. Terus dia pegawai rumah sakit membawa lab untuk mengontrol air yang mana yang diracun oleh Jepang. Ternyata di situ baru dapat 10 sumur sudah ditembak oleh Jepang. Pak Karyadi meninggal, menjadi julukan Dokter Karyadi. Jadi dulunya Rumah Sakit Kalisari, saat ini sudah menjadi Rumah Sakit Dokter Karyadi. Itu riwayat-riwayat yang mana dari kami kita cuplik sementara kisah-kisah pahlawanan dari yang ada di Jawa Tengah. Maka dari di sini ada yang lebih kondang lagi, orang Jawa yang paling hebat adalah Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro. Tahun berapa Mas Yan? Kalau dengar perang Diponegoro. Tahun berapa ya? Itu menjelang Isya ya? Menjelang Isya. 1425 sampai 1830. Oh iya, Menjelang Isya itu. 14. Benar-benar. 25 sampai 1830. Oh iya. Perang Diponegoro. Hebat toh, itu perang Diponegoro. Sampai kagum ya. Sekutu-sekutu itu namanya Jenderal Baron Skeber itu sampai kagum. Karena apa? Hanya besi rasok aja 1 lemper gini. Bom, granat nggak bisa meletus kok. Luar biasa. Itu namanya keris ya, itu keris itu dulu. Keris Pangeran Diponegoro itu sangat luar biasa. Hebatnya itulah orang-orang Jawa. Perlu kita kagumi. Jangan coba-coba kita hanya baca, oh balah wong Jawa ini tidak mudah seperti itu. Kita pegangan tampar Tuhan sangat kokoh sekali. Apalagi di dunia pendidikan. Punya pahlawan yang sangat hebat. Namanya siapa Mas Yan? Pahlawan pendidikan yang ada di Indonesia pertama kali. Ki Hajar Dewantara ya? Kiai Hajar Dewantara. Kebetulan saat ini saya
Nggih. Universitas Ki Hajar Dewantara. Saya ini baru kuliah tingkat 1 di Ki Hajar Dewantara. Kuliah lagi, Mbah? Iya, baru di Gunung Pati ini. Oh. Ini ada luar biasa. Ya. sekolah Aku Ki sudah Hajar selesai. Dewantara. Ini sampai ing ngarsa Sung Tulojo, ing Madiun Mangunkarso, Tutpuri Handayani. Ini untuk logo pendidikan. Jadi namanya Tholabul Ilmi, tidak ada batasnya. Nggih. Iya. Ya, ini tidak. Kita berak ini memang. Nah, izin aku Yan. Iya, Pak lulusan segini masih Masih Iya, kuliah ya. kuliah. Luar biasa. Iya, sekolah Ki Hajar Dewantara di Semarang saya Di Semarang. saat Oke. ini. Mudah-mudahan aja kami besok ini wisuda. Ini Oh. S1 Ki Hajar Dewantara. Oh, Sudah alhamdulillah. wisuda, Desember luar ini biasa. mudah-mudahan. Amin. Ya kebetulan Amin. sudah ada pengumuman dari 70 siswa-siswi, ada 30 yang ternyata sudah diprioritaskan lulus kelulusannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah nanti kita ya mudah-mudahan hanya Tuhan lah yang memberikan Amin. sesuatu. Sampai saya menjadi nurut-nurut orang tua-tua itu Hmm. kayak apa ya nasibnya saya ini orang-orang tua. Hanya baca lisan. Nggih. Maka dari itu sampai saya matur sama yang berwenang. Nggih. Banyak hal yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata apa Mas Yan itu. Iya. Kok tidak perlu dijelaskan dengan kata-kata? Apa Mas Yan? Apa itu ya? Itu Bahasanya apa? Kak Sofyan itu ahli kebatinan jadi buatan perlu Iya. perlu ngomong. Berarti dalam hati ya. Dalam hati. ya, Berarti batin itu ya. Ya. Tidak perlu ngomong, kita menyuri teladan ini cukup. Oke. Sauri teladan. Ini Sorry cukup. teladan. Apa sih namanya kita ngomong dengan anak saya pendidikannya sudah ketinggalan. Nggih. Anak saya sudah S3, S2. Saya ini baru apa? Kan ketinggalan tidak bisa kan ngomong bapak sama anak-anak tidak bisa ngomong. Yang penting kita menyuri teladan ini. Itu Mencuri saja teladan. cukup. Maka dari itu kita hidup kan jangan kita rasakan kan. Ini hidup kita perlu kita nikmati dan kita jalani kayak Iya. kayak air ya. Itu yang namanya hidup. Kalau hidup kan rasa-rasanya pakai trilogi kehidupan. Nggih. Oke. Nomor 1 apa Mas Tri? Cantel tuh ya. Duh. Nomor 1 Begitu. ikhtiar usaha. Ikhtiar Nah, usaha. Nomor 2 berdoa. Nomor Berdoa. 3 tawakal. Ya. Pasrah Mas. Pasrah, Bahasa kuno ya. dulu pasrah. Pasrah bongkoan karo Gusti Allah. Ini yang paling penting. Ternyata Belanda kagum kok sama Pangeran Diponegoro kok. Nggih. Kagum menang tanggal itu menang Iya. Diponegoro menang di sejarah loh. Nah jalan heran, wah orang Indonesia kok ada yang punya wesi kayak gitu sampai bom meriam tidak bisa bunyi ya. Mejen Yan. Iya. Tahu bahasa mejen ra Yan? Mejen ini bahasa Semarang. Bahasa Semarang. Asal Semarang. Kayak gitu kehebatannya. Maka dari itu di dunia ini tidak ada istilah sulit kalau di Indonesia. Tidak ada Mas Yan. Terkecuali kita menghilangkan tidak mau menerima kenyataan. Nah, itu. Sepanjang kita mau menerima kenyataan dan transparan, ojo dilikno belange. Mas Yan itu walaupun buta meripatnya tapi mata hatinya luar biasa. Aduh. Ya, ini saya mengakui. Ini jangan sampai-sampai kok kelihatannya Itu- Mas Yan ini. Nganu kalau garwane mboten ketuker niku. Iya. Alhamdulillah. Karena dengan- berbeda jadi agak tuker ya. Iya. Dalam hari ini Mas, Iya. namanya Hari Pahlawan. Kalau Iya. sampai dulu tuh hanya saya saksi hidup Mas, ketemu Iya. sama Pak Hasyim Asyari. Ini baru sebatas ini Mas pengertian saya. Iya. Pahlawan itu apa, Kiai? Saya Hmm. tanya. Sebetulnya kita itu mendapat pahala dari Tuhan. Jadi pahala, jadi pahlawan itu dari bahasa dulunya kalau Pak Hasyim Pahala. Asyari pahala. Dulu pengertian saya seperti itu. Oh, begitu kita mendapat pahala dari Tuhan sampai kita Nggih. orang-orang Surabaya tumplek-blek seaiko kati untuk menyerang Belanda sekutu saat itu. Bisa mengusir Belanda yang mana modernisasi peralatannya luar biasa. Tapi ternyata ini dikikis habis oleh cucuan Mas. Cucuan tahu Mas, lihat. Bambu runcing. Ya, Oh, bambu iya. runcing itu bambu runcing itu dulu Bambu namanya runcing. cucuan. Ya itu menghabiskan nyawanya londo banyak itu. Nah itu Pak Nababi itu jenderal yang terkuat.
sampai hancur sama bambu runcing. Nggih. Iya, ditusuk sini. Ya juga dibalas begitu Pak Sidik sudah mati Mas, meninggal dunia saat itu juga. Nggih. 1 lawan 1 dulu. Itu kedelai kayak gitu itu pasukan Indonesia yang tanpa tanda jasa loh Mas. Tanpa tanda jasa. pengenal tuh dulu tuh Pak Sidik. Kenapa saat ini kok pahlawan baru etek-etek aja sudah udah bayaran. Ini Sudah, namanya pahala tadi. Kalau Pak Hasyim Asy'ari mengatakan pahala. Kita sudah diberi pahala Tuhan yang luar biasa hebatnya. Kita diberi keutuhan kesehatan yang luar biasa. Jangan coba-coba kita mengelirwakno Tuhan. Nggih, betul. Menduakan Tuhan apalagi. Iya. Apalagi kayak gitu. Jadi kita itu sebatas manusia, sebatas hanya tadi kita hanya usaha ikhtiar. Nah, kita sudah ikhtiar, sudah usaha kok masih kecil gini ya, kayak gini kita sudah usaha kan ini. Kok masih kecil kayak gini. Nah ini kita doa. Nah ini nomor 2 doa. Lah wis donga wis ikhtiar wis usaha kok ijeng ini ya lagi kurang tertutup, mudah-mudahan nanti ada Amin. pasti ada. Amin. Nggih, nggih. Yang penting kita nilai tawakal. Iya. Pendeteksian nilai tawakal ini yang paling kunci. Seperti apa Mas Yan yang namanya tawakal? Apa bisa dihitung dengan komputer? Kalau Mas Yan itu takwa, iman. Pakai apa pendeteksiannya? Barometernya? Pakai hati mungkin. Oh, pakai hati sendiri itu bagus Iya. namanya. Kalau pendeteksian kadar takwa ini, bupati sini belum bisa membuat komputer itu, sampai Oh, iya. kecamatan sini belum bisa, sampai pemerintah pun belum bisa mendeteksi hati kita. Lah mudah-mudahan dengan pertemuan pada sore hari ini, pahlawan Indonesia itu memang tanpa pamrih yang dulu. Yang dulu tapi aku Yang bilang yang dulu. Dulu ya. Yang dulu bukan saat ini loh. Ini Tapi sebelum kita lanjut toh, Ah, kita harus disclaimer dulu ya. iya. Nanti kalau lihat saya, Sofyan, Pak Rosan atau Pak Is garuk-garuk, bukan karena sahabat, bukan karena kami belum mandi ya, karena nyamuknya Ini- banyak. Iya. Betul ya. Ini perlu sponsor ya ini ya. Nyamuknya banyak digigiti nyamuk. Gitu ya. Oke, kita untuk semakin menyemarakkan diskusi kita, ngobrol-ngobrol kita, ke Pak Is yang udah bawa gitar nih. Iya. Pak Is mau Ya. nyanyi apa Pak Is? Karena Mas Sofyan ini bukan kebetulan sih, dia manai suara yang bagus. Iya, iya. Nah, tuh. Coba nyanyi. Apa? Dari Sabang sampai Merauke. Oke, Pak. siap, Ya, Yan. mengingat- Saping sama Merauke ya. Iya, mengingat Sabang. pahlawan-pahlawan Iya, kita. siap, siap. Nanti nggak capek ya Pak ya? Enggak. Kan Sabang sampai Merauke Pak. Aduh lu Yan. Ngaco, memang batas-batas Indonesia kan itu. Iya. Ya, siap Yan. Oh iya, yuk Pak. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berbayar padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dot 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 menjadi satu, Itulah Indonesia. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah air Indonesia. Lanjut, Yang ceritanya kedua, lanjut. Ya. yang Capek kedua, sekali ya. apa ya? Sorak-sorak. Ini karena sudah merdeka, mari kita sorak-sorak. Langsung bergembira ya. Ya. Iya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, merdeka. Republik Indonesia
itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Kalau gendam jodoh mira, jodoh sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, penuh bahagia. Itulah tujuan kita untuk selama-lamanya. Coba, jangan nanti lagi. Siap ya? Ya. Masuk lagi ya? Ya. Ayo. Sahabat, kita kembali lagi di Inspiring Without Ice edisi Edisi istilahnya, spesial. Jadi kilinganku ya edisi Sopian gitu. Edisi Sofyan ya. Edisi spesial jadi edisi Padahal Sofyan. ini edisi Mbah Roslan dan Pak Is. Iya. Jadi ya, di Hari Pahlawan ini ya kita berusaha ya bagaimana menghargai, mencontoh, mentauladani Iya. apa-apa yang sudah dilakukan ya diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan kita dulu. Dulu loh Yan. Dulu. Ya dulu. Sekarang ada Sekarang nggak Yan pahlawan Yan? ada pastinya ya. Siapa Yan? Pahlawan kesiangan. Kan sudah lama ya, Oh, tadinya pagi awal kan. Terus siang, berarti kan pahlawan yang kedua nih. Niku nembe curhat Pak. Iya, Tadi pagi kesiangan ya Mbak. Iya, Gitu loh. gitu ya. Nggih, oh, digugah-gugah mboten tangi niku wau. Jadi kesiangan gitu ya. Kesiangan. Nggih. Kalau menurutmu pahlawan itu apa Yan? Pahlawan itu yang berjuang. Jadi kalau Pak Roslan bilang tadi kan yang dulu, nah sebenarnya yang sekarang pun ada seperti mereka pedagang kaki lima itu justru juga pahlawan, tapi pahlawan untuk keluarganya, karena dia kan juga berjuang ya, memperjuangkan mencari rupiah yang seperti disampaikan oleh Pak Roslan tadi, yang apa tadi? Kecepet sulit gitu kan. Kopi. Covid ya kan. Berarti mereka itu ya berjuang itu. Nah, berarti ya termasuk pahlawan yang mungkin pahlawan hari ini yang belum terlalu makmur ya. Belum terlalu makmur. Besok lagi toh Yan, kamu kalau punya rumah atau beli rumah di sebelah toko makmur. Ya, Nah, biar makmur ya. Itu, kamu mesti makmur di Adil situ. Ikut makmur. Ikut makmur. Makmur ya, bukan makmun ya. Iya, bukan. Makmur. Gitu. Jadi sahabat, ya alhamdulillah ya kita hari ini betul-betul berbahagia ya. Ada Pak Is, ada Pak Ruslan yang bisa bersama kita kembali ya bercerita pengalaman beliau-beliaunya dulu seperti apa. Kalau saya Sofyan ini nggak ngalami zamannya perang. Wong 65 aja kita nggak ngalamin ya. Enggak. Kita ngalaminnya berapa ya? 45. 76. 5. Jangan Abbas 76 mau dikira iklan nanti. 76 iklan itu sponsor ya. Itu. Kalau Pak Is pripun Pak Is? Ngalami nggak perang zamannya dulu? Enggak, Pak. Enggak ya, mboten nggih. Betul. Berarti Pak Is masuk 76 apa 77? Ya kalau 65 itu masih SD ya. Masih SD nggih Pak Is nggih? Oh. Iya. Oh, iya. Itu kan ada peristiwa ya 65 itu. Ada ya. Iya. Kan ada juga tuh pahlawan revolusian. Pahlawan Tahu nggak revolusi. Yan pahlawan revolusian? Apa ya? Aku belum baca ini. Wah, kowe. Niku pas pelajaran sejarah niku nganu niku. Tidur. Mboten tidur langsung pamit ten kantin. Oh iya. Jajan ya. Aku kan berjuang jajan. Mas Sofian karena baru ketemu hari ini, saya tak kenal maka tak sayang. Iya. Ini Mbak Ros. Kalau ketemu sama Mbak Ros pasti ya tambah terus masalah pengetahuannya, masalah rezekinya, masalah kesehatannya, masalah ilmunya tambah terus. Amin. Siapa sih Mbak Ros itu ya? Pemenang Golden Wedding Story se-Indonesia. Jadi perkawinan emas se-Indonesia. Jadi Mbak Ros itu usianya sudah 84. Deklarasi 40. Jadi seandainya satu zaman itu 20. Ini satu zaman 20 berarti ada 4 zaman. 4 zaman. Kenal apa enggak? Zaman 4 ini kenal. Zaman Jepang. Zaman yang pertama kali itu Berbudi Bawa Laksono. Ini yang kepake. Ya, ini zaman yang kedua
duk sama lajeng, iso ngoyok bojone wong, iso ngoyok pangkate wong, tanggul kulite. Ini yang kedua, yang ketiga derajat pangkat. Zaman gesok bisa mengindikasi orang tidak PKI menjadi PKI. Itu derajat pangkat. Saat ini Jonyo Brono tanpa punya Jonyo, tanpa punya Brono, saat ini kayak layangan montang manting gitu. Ini kan baru saat Jonyo Brono, tapi Tuhan tidak seperti ini loh. Kalau berpegangan tamparnya loh. Kalau berpegangan tampar Tuhan tidak seperti ini. Ini harus pegangan tampar Tuhan. Maka dari itu harus 3-4-4-nya ini harus dirangkum karena menyatukan alam dengan apa yang kelihatan dari panjenengan, benak hati nurani panjenengan. Ini alam. Alam itu kuncup, mekar, layu, rontok. Ini alam. Tidak bisa dirubah. Kalau Masian ini baru mekar. Jangan di Mekar. layu no. Nanti poplek nanti. Mekar ya kayak bakal urip selawase. Ini baru mekar. Nah, kayak ini layu kami rontok. Layu meh rontok. Makanya tak karena malah aku poplek go kembange. Ini hukum alam kan. Sering disirami ya. Iya. Biar nggak layu ya. Kita ndak heran masalah hukum KUHP, hukum dunia itu ndak heran. Kalau hukum Tuhan itu paling membahayakan. Hukum karma namanya Mas Jan. Hukum karma itu ada 3. Karma biasa, sampan platok wong, sesuk diplatok wong. Itu karma. Karma biasa itu ya? Iya, karma biasa. Karma pala, sesuk platok wong sampean gandangan ora bakal diplatok wong. Anaknya bar sesuk gendhi diplatok wong. Anaknya loh. Loh, ini karma pala. Ini yang karma wipala. Ini karma wipala itu yang paling menyakitkan, sama bersmati juga diukrek-ukrek. Putune kok nganti ngene iki mbah-mbahe mone kena apa kaya apa ya utang nganti anake dicacah-cacah putune dicacah-cacah wong kaya ngene. Ini karma wipala. Ini menyakitkan enggak Mas Jan kira-kira dengan udah meninggal diukrek-ukrek baik itu dhisik menyakitkan ya. Ono lakon apa kok ngene iki. Ini karma wipala. Iki lakone apa dhisik Karma apa ini? Nah ini karma wipala. Ini KUHP benar jadi salah, salah jadi benar. Ndak apa-apa, ndak menyakitkan ini. Hukum dunia ini kalah karo duit kan saat ini. Karena kemencengan hukum saat ini kita sampai melangkah sampai ke sini. Ini gak jadi perkara do serakat duit sana. Seandainya ndak serakat duit, orang yang amal butuh menjadikan kayak pondok pesantren sahabat mata ini. Sahabat mata ini cepat. Karena Covid ya, ekonomi cepet. Ini cepat di sana, duit tangel. Sulit sekali, maka dari itu kami malah mohon kita nilai kesabaran kita tingkatkan. Nomor 1 kan nilai kesabaran Mas. Iya. Kalau kita apa ya namanya pangkat aja hilang, bari hilang. Nah, yang penting kita ndak paletean Mas. Karena itu hilang. Kalau ketemu baru tuh harus hilang. Itu hilang terus ku itu yang sulit untuk dimengerti. Ku itu setiap orang belum bisa meninggalkan ku. Kalau an itu masih bisa. Bari nak kembarian jadi ya. Sugen nak kesugihan sampean ora ketemu baros mesti ora gelem nglorongi terus duit terus. Kesugihan. Nah ini kalau ku anakku derajatku pangkatku dunyaku ora bakal kumpul aku selawase ya ndak Mas kira-kira. Iya betul. Ya tapi enggak bisa nglakoni. Coba anaknya lagi juga loro nangis anakku yo randang mari-mari kayak gini. Ini ku belum bisa meninggalkan saat ini. Nah ini bisa kalau kita berpegangan tampar Tuhan. Karena siapa? Lupa dengan Tuhan sampai ku. Nah ini yang bisa diku hanya Tuhanku. Ini yang paling satu. Tidak beranak beristri. Hanya Tuhan ini yang satu yang paling disayangi. Kalau kita berpegangan tampar Tuhan, ada apapun larinya ke Tuhan, wenting banget Mas. Apalagi sampai hanya bisa penyakit saupil gitu aja. Ini penyakitnya saupil. Kalau Tuhan dekat dengan Tuhan, luar biasa hebatnya nanti. Termasuk gatal-gatal gitu. Dengan para pejuang dulu ya. Ini belum seberapa ya. Seberapa hari ini kita itu. Saat ini apalagi masalah SDM yang digunakan Mas Yan, ya ini SDM, tidak kualitas. Saya ini sekolahnya SR Mas. Sekolah rakyat. Rakyat dulu. Itu
budi pekerti luhur, akhlak mulia itu yang di depan. Ya, yang betul. dijunjung. Mbah Ros, kowe iku sekolah pinter ora penting. Saya ini sekolah ben pinter kok, pinter ora penting. Nyatane sing pinter jo ngakali kabeh di atas-atas kayak gitu. Karena pinter mesti keblinger. Oh. Iya, pinter mesti keblinger, pakean kok. Iya. Kebingeren. Nah, tapi kalau kualitas, ini nomor satu kualitas Iya. budi pekerti luhur, akhlak mulia. Ini yang sangat penting. Tolong sampean cermati dari awal sampai akhir. Nek wong sing koyok ngono iku murkane koyok ngono, itu sampai orang kuno tuh muni, lamuno sira ngeleh mangano ning mandeg tak dulunge warak. Iya. Saat ini bukan itu, Pumpung. Sedap-sedap, Pak. Iya, Ini Sofyan boten mudeng niku. Apa Yan mau ya? Nggak tahu, sampun lerek. Itu Makan itu kalau sebelum bahasa kita berhenti, itu makan sebelum kenyang. Tuh, Oh. makan setelah lapar, berhenti sebelum Sebelum kenyang. kenyang. Gitu iya, ya. iya, iya. Itu namanya ngengeh-ngengeh. Nah, itu soalnya kalau anak-anak sekarang niku boten mudeng ya, Mbak. Ini- Boten bahasa Jawa, Iya. apalagi yang gitu. Sebetulnya muda tapi ujung-ujungnya. Kayaknya. Kan dia dengan apa ubeng-ubengan ya. Nanti muter-muter ya. Iya, itu. Tujuannya ini memang panggung sandiwara, bisa Iya. segalanya. Maka dari itu kami mohon, kami orang yang paling tua kelihatannya nggak pakai masa ini. Saya Iya. manula itu hak dan kewajibannya sudah terampas. Saya kewajibannya masih saya lakoni semua. Iuran RT masih bayar, ya. Iya. Ada rapat kumpulan, tapi hak saya tidak boleh, tidak dikasih. Coba saya urusan hutang piutang saya tidak dikasih kok. Aku utang daftar utang di Di BRI. Ini kan hak saya punya bisa bayar kayak, padahal ada agunannya sertifikat. Iya. Ini tidak dikasih karena apa? Usia, Usianya apa ya. mesti mati ini gitu loh. Dianggap me expired. Ini kan sudah menyampuri urusan Tuhan. Iya, padahal Jadi, belum tentu ya. nah, iya kayak ini, mudah-mudahan aja jangan sampai kita menyampuri urusan Tuhan. Itu dosanya banget loh Mas. Iya. Ini pekerjaan Tuhan. Hidup, jodoh, rezeki, mati. Iya. Itu pekerjaan Tuhan. Padahal Mas, pekerjaan Tuhan itu jangan sampai menyampuri, apalagi merekayasa. Ini orang-orang ini pekerjaannya merekayasa Tuhan. Gusti Ya. Allah kok disepelekno. Kok Ya. dilirwakno sampai bisa merekayasa kayak gitu. Iya. Iya. Itu sangat luar biasa orang saya itu beraninya dengan Tuhan kayak gitu. Apalagi ya manusia biasa, guru aja dulu tuh saya tuh amit-amit dobrok gitu kok sama guru kok. Iya. Tapi saat ini guru ditabuki kok. Kan kasihan ya. Apalagi ya Allah. Budi pekerti ya. Ini namanya penting ya. budi pekerti luhur, itu. akhlak mulia. Apalagi sampai ke manunggaling kawula ini yang paling sulit. Iya. Dulu tuh berpegangan sampai ini. Kalau saya ku piye bisane aku ngundha wong pekerti aja nganti natone liyan. Atone atine liyan. Ini kan sudah dibatasi. Apalagi kok sampai menyakiti ya. Fisik. Natone atine liyane aja nganti kena. Aja nganti entuk. Ini Tuhan dulu kayak gitu loh cara ngajari. Tapi saat ini kan yang paling lebih bahaya lagi itu karena manusia saat ini senengannya memenjarakan dirinya sendiri, Loh, pripun niku, Mbak? Memenjarakan. memikirkan Dirinya sendiri. yang sangat membahayakan. Dia tidak punya kok dipikir. Oh, iya, iya. Iya, ini memenjarakan dirinya sendiri. Nggak punya Aku tapi kepengen juga. bacaan kalau bojo telu kayak bacaan Oh. ini ini kan Nah, niku Sofyan sok ngoten niku. Oh, berarti Sing ringan-ringan mawon, Pak. Padang dicepai bojone tempe mikirnya ayam. Ya. Mikirnya ayam. Warung-warung to niku. oh, berarti tidak mensyukuri apa yang ada gitu. Nah, ya, Ah, itu. iya, iya. Nek perkara menyukuri anggere wong iso tukang syukur. Tapi penghayatan, Mas. Ya sama Penghayatan. sekali kita berbicara tentang ilmu Islam ya. Iya. Kalau kita mau bicara tentang bahasa Bismillahirrahmanirrahim, makna artinya apa, Mas? Bismillahirrahmanirrahim itu. Ya,
dengan menyebut nama Allah gitu ya, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. itu harus penghayatannya harus luar biasa Mas. Iya. Cermin balik daripada manusia. Ono tanggane ra kuat mangan malah dede. Ya, itu. Ini yang paling membahayakan. Jadi orang usah kowe ngomong Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu welas asih kok. Iya, betul. Iya. Ono wong tanggane ra kuat mangan malah dede kok. Apa itu? Pelecehan namanya sudah. Maka dari itu jangan ucapan hanya lisan ya. Iya. Kalau lisan bahaya loh Mas. Wis iso maca Bismillahirrahmanirrahim tapi ono tanggane ra kuat mangan ora diweki malah dede. Iya. Ya, coba pakai nurani ya. Nek pakai lisan aja semudah apa ya, membalikkan telapak tangan. Podo karo ini merdeka. Merdeka saya ngepot tangan ini merdeka no kelihatannya kayak merdeka. Tapi untuk menuranikan merdeka itu loh, kemerdekaan itu sendiri. Ya. Harus pakai penghayatan. Sofyan itu merdeka nek. Tapi saking garwane. Merdeka. Merdeka. Itu bebas, Pak. Bebas. Bebas merdeka. Alhamdulillah itu namanya. Bahasa-bahasa sekarang itu diputar balik Mas. Iya. Faktanya diputar balikkan. Jangan sampai hanya sebatas bahasa lisan. Jadi menganalisa itu dengan pengolahan bahasa yang cermat. Iya. Ya. Apalagi penghayatannya tidak dihayati sama sekali. Ini sama sekali mengkhawatirkan bagi saya Mas ini. Bagi saya orang tua yang seperti saya. Kayak saat-saat ini kok orang ada yang membunuh anaknya, ada yang tega membunuh orang. Apa sih? Itu bukan orang Mas sudah. Iya. Sudah bukan orang. Orang kok tega membunuh sama-sama orang. Iya. Itu kan bukan orang sudah. Ya. Nah orang sama orang tidak seperti itu. Masih punya budi pekerti luhur, akhlak mulia kok. Iya. Masih punya orang ketang bar getun. Tapi apa buatnya? Getun tidak ada artinya apa-apa. Sudah terlewati. Iya. Tuhan itu selalu membawa Iya. apa ya kayak CCTV dimanapun deli enak dia konangan. Nah, itu ya. Ini yang paling Iya, iya, iya. Itu ihsan level tertinggi. Tertinggi. Ya. Iya. Jadi kan yang duwe konangan ya. Makanya Aduh, suka bojomu tetep konangan kowe ya. Karena ada punya CCTV. yang luar biasa. Jadi Iya. mudah-mudahan aja tuh manusia itu minimal takut dengan CCTV Tuhan. Iya. Jangan takut sama CCTV buatan manusia, apalagi AI apa tuh? Kecerdasan. AI apa tuh? Intelijen. Iya, kecerdasan buatan manusia. Iya. Aku nggak heran baru dikenakno 5, skala liter hancur kok bengak-bengak kok. Iya. Iya, iya. Apa artinya makna pembuatan? Iya, orang negara maju-maju kayak gitu ndak heran aku. Ndak heran. Yang sang heran itu yang namanya sudah gerakan Tuhan. Ya mudah-mudahan kita sendiri nanti kembali ke tangan Tuhan. Iya. Yang namanya kita Amin. sudah faktor usia ya. Kalau iya. saya lihatannya saya kok dikanugerahi sampai usia lewat-lewat, ini sudah saya infakkan saat umur 64 Mas. Iya. Hitam di atas putih di hadapan Tuhan. Sudah untuk keberanian saya itu luar biasa. Hitam di atas putih menginfakkan saya demi menolong manusia bersama manusia. Amin, amin. Tapi Amin, saat amin. ini kita sebatas kemampuan kita. Iya. Kita lagi iso ngomong nganggo pitutur utama ya kita pakai itu. Iya. Seandainya aku ndek duit tak tutup kita dadekno. Amin. Amin, ya Rabbi. Amin, amin. Alhamdulillah. Amin, 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 Gitu. amin. Ini kan untuk orang banyak, Iya. menghidupi orang banyak. Iya. Ini sangat luar biasa. Kenapa kok sampai terbegalai sampai saat ini? Iya. Amin. Ini mudah-mudahan aja dengan pertemuan kami berempat ini Iya. Tuhan meridhoi. Amin, ya Rabbal Ya, alamin. biar semangat nganu lagi, Mbak. Iya, Pak Is nganu lagi, gitar lagi. iya. Apa itu? Lagu apa Pak Is? Maju tak gentar ya, maju, iya, maju, maju maju, terus ya. terus Oh, gitu ya. iya. Membela Bisa, yang benar. Bisa. Nggak tahu ya. Suaranya enak kok. Iya. Ya, Nggak suaranya. tahu. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, tentu kita menang. Bergerak, serentak, Serentak. majulah, majulah,
tak gentar membela yang benar. Maju tak gentar untuk kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, bergerak, bergerak, tenang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, bergerak, bergerak, tenang. Maaf ya, sudah tua itu kok saya sering lupa ya. Faktor U. Faktor U ya Pak ya. Faktor U. Nggih. Tapi aku juga nggak hafal nih. Nggak pernah nyanyi. Masian faktor apa Mas? Ini sami faktor U juga. Faktor Apalagi sudah tidak pakai gigi, Nggih. larinya cepat tanpa persneling langsung wis. Loss. Ya, terima Iya, kasih iya, atas iya, iya. perhatiannya ya Pak ya. Alhamdulillah matur suwun Pak Is. Jadi sahabat, alhamdulillah ya sore ini kita bisa ngobrol-ngobrol, berbagi sharing. Mudah-mudahan apa yang kita sharingkan, apa yang kita bagikan bisa menguatkan kita semuanya. Amin ya robbal. Jadi paling tidak kita bisa menjadi pahlawan bagi satu diri kita sendiri, keluarga kita, lingkungan kita, negara kita, dan agama kita. Karena apapun yang kita kerjakan pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi Iya, karena amin. dilihat, yuk kita kerjakan yang benar. Pahlawan itu adalah bagaimana kita bisa mengabdi kepada Tuhan yang Maha Esa, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar, tidak menyalahi aturan-aturannya. Gitu ya Yan ya? Iya Pak. Ya. Oh. Yan kok Yan, closing Yan. Closing. Apa Pak closingnya Pak? Lah kowe takon nutup bare mbok tutup ngono, nggo kunci ora? Kunci apa Inggris Kunci ya? Inggris, apa kunci apa? Baik sahabat YouTube, jangan lupa silakan bisa di subscribe dan juga di like dan di share. Terima kasih. Ceto. Apa? Pondoknya jangan lupa yo. Jangan lupa bagi sahabat-sahabat untuk ikut serta untuk pembangunan pondok pesantren Sahabat Mata. Gitu Pak. Ya sing ngono ora apa-apa Ya. lah. Silakan Pondok bisa ini di-subscribe ngono ya ya. Di-like dan di-share. silakan bisa untuk berjuang bersama-sama. Ya, untuk gitu menjadi ya. pahlawan bersama-sama. Pahlawan bersama-sama, Ya, bersama dengan Pak Ruslan, dengan Pak Is. Pak Is. Matur suwun Pak Ruslan, matur suwun Pak Is. Insya Allah kita akan bertemu di lain kesempatan. Sampai jumpa di puncak kemuliaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali merdeka, Tetap merdeka.